Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 255008005. Saya merupakan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Dalam video edukasi ini, saya akan membahas tentang pemahaman konseling lintas budaya dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai calon konselor sekaligus praktisi guru BK di sekolah, pemahaman mengenai konseling lintas budaya sangat penting. Karena peserta didik memiliki latar belakang yang beragam sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam proses pemberian bantuan. Selanjutnya adalah pengertian dan pentingnya konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya ini adalah proses konseling yang memperhatikan perbedaan budaya, nilai, keyakinan, kebiasaan, dan pengalaman hidup antara konselor dan konseli. Di lingkungan sekolah, peserta didik berasal dari berbagai latar belakang keluarga, sosial ekonomi, pola asuh, serta karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang konselor tidak dapat memberikan penilaian hanya berdasarkan perilaku yang tampak saja. Namun, konselor perlu memahami kondisi yang melatar belakangi perilaku peserta didik agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Melalui konseling lintas budaya ini, konselor belajar untuk bersikap terbuka, menghargai perbedaan, dan menghindari prasangka terhadap konseli. Selanjutnya, dalam konseling lintas budaya ini terdapat beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh konselor. Yang pertama, memiliki kesadaran terhadap nilai dan pandangan yang dimiliki diri sendiri. Yang kedua, memahami latar belakang budaya konseli. Yang ketiga, mampu membangun hubungan yang hangat, empatik, dan menghargai perbedaan. Kompetensi tersebut penting agar konseli merasa diterima dan nyaman dalam proses konseling. Pada cuplikan berikut, ditampilkan kegiatan asesmen dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Asesmen ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dalam perspektif konseling lintas budaya, asesmen tidak hanya berfokus pada masalah yang muncul, tetapi juga memperhatikan latar belakang kehidupan siswa, lingkungan keluarga, serta pengalaman yang mempengaruhi perilakunya. Dengan memahami kondisi tersebut, konselor dapat memberikan bantuan yang lebih tepat dan sesuai kebutuhan peserta didik. Cuplikan berikut merupakan pelaksanaan konseling kelompok. Dalam kelompok, terdapat peserta didik dengan karakter, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Peran konselor di sini adalah menciptakan suasana yang aman sehingga setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat tanpa merasa dihakimi. Sikap menghargai perbedaan dan menerima keberagaman merupakan salah satu bentuk penerapan konseling lintas budaya dalam layanan BK. Berdasarkan kegiatan asesmen dan konseling kelompok yang telah ditampilkan, terdapat beberapa bentuk penerapan konseling lintas budaya. Yang pertama, konselor berusaha memahami kondisi peserta didik secara menyeluruh sebelum memberikan intervensi. Yang kedua, konselor menghargai perbedaan karakter dan latar belakang yang dimiliki setiap peserta didik. Dan yang ketiga, konselor menghindari pemberian label negatif dan lebih mengutamakan pendekatan yang empatik. Sebagai contoh, ketika seorang siswa mengalami penurunan motivasi belajar akibat bermain game online, konselor tidak hanya melihat perilaku bermain game sebagai masalah utama. Konselor di sini juga berusaha memahami faktor keluarga, lingkungan sosial, dan kebutuhan psikologi siswa yang mungkin mempengaruhi perilakunya. Melalui pendekatan tersebut, bantuan yang diberikan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada kesimpulan di sini, konseling lintas budaya merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh konselor maupun guru BK. Dengan memahami keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik, konselor dapat membangun hubungan yang lebih positif serta memberikan layanan yang tepat sesuai kebutuhan konseli. Penerapan konseling lintas budaya ini dapat dilakukan dalam berbagai layanan, mulai dari asesmen, konseling individu, konseling kelompok, hingga layanan klasikal di sekolah.
Demikian video edukasi mengenai penerapan konseling lintas budaya dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.